akan bicara atau hari ini dimanapun kita berada mengenai hikmat perencanaan kepemimpinan dari Genesis 41 ya. Ini adalah kejadian 41 ya. Ya, ini ada gambar Yosef dan juga di sini ada Farao atau Firaun ya. Nah, saya sudah membuat summary. I made ringkasan ya untuk kita baca. Mungkin ada teman-teman ada yang mau baca karena aslinya itu tinggi sekali banyak dan sayanya sarikan saja yang penting-penting. Saya mau baca dari sari ini. Dari ini adalah cerita daripada Yusuf dan Firaun lewat kejadian 41 tentang hikmat, which is wisdom, perencanaan, planning, and kepemimpinan, which is leadership. Siapa yang mau baca ini? Saya udah sarikan nih, gampang nih. Silakan, yang belum pernah baca silakan. Salah ya, Pak. Ya, Lala, silakan, Lala. Baik. Eh, Bapak Ibu saya izin bacakan Kejadian 41. Menceritakan tentang mimpi Firaun yang mengganggu, yang hanya dapat ditafsirkan oleh Yosef setelah dia dipanggil dari penjara. Firaun bermimpi dua kali. Pertama tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus. Dan kedua tentang 7 jagung subur yang dimakan oleh 7 jagung busuk. Firaun tidak bisa mengerti maknanya, sehingga memanggil para ahli Mesir, namun mereka pun tidak bisa menafsirkannya. Kepala juru minuman Firaun mengingatkan raja tentang Yosef, yang sebelumnya menafsirkan mimpi mereka di penjara. Yosef kemudian dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kedua mimpi tersebut mengandung pesan yang sama. 7 tahun kelimpahan hasil bumi akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Yosef menyarankan agar selama 7 tahun kelimpahan, sepertiga hasil pertanian disimpan untuk mengatasi kelaparan yang akan datang. Firaun terkesan dengan kebijaksanaan Yosef dan mengangkatnya menjadi penguasa kedua di Mesir, memberi wewenang penuh untuk mengatur pengumpulan dan distribusi pangan. Yosef melaksanakan perencanaan yang matang untuk mengumpulkan cadangan pangan selama tahun-tahun kelimpahan. Ketika masa kelaparan tiba, Mesir siap menghadapinya karena persiapan yang dilakukan dengan bijaksana. Kejadian ini menunjukkan kebijaksanaan Tuhan yang hadir dalam hidup Yosef, serta mengajarkan pentingnya perencanaan masa depan dan penggunaan kemampuan untuk melayani orang lain. Oke, terima Demikian, kasih. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Lala ya. Jadi ini adalah firman Tuhan malam hari ini. Kita akan belajar mengenai hikmat, perencanaan, dan kepemimpinan. Mengapa kita ambil cerita dari kejadian 41 ini? Sebetulnya kalau kita lihat, nah ini sebetulnya sederhana ya. Oh, ada satu cerita di mana Yosef membantu Firaun. Dan sebetulnya Firaun itu adalah raja yang sebetulnya dia punya banyak kekuasaan. Nah, pada sebelum ini Yosef itu dipenjarakan ya karena dia sebenarnya dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia masuk diambil oleh satu-satu namanya Partifar, tapi dia toh akhirnya tidak dipenjarakan oleh Potifar, masuk ke dalam penjara, dan disinilah Tuhan sudah memberikan pengetahuan untuk Yosef. Nah, di sini Yosef dipenuhi oleh zaman dulu namanya bukan Roh Kudus tapi Roh Tuhan sendiri ya. Jadi apa yang Yosef lakukan itu semua berkenan pada Tuhan karena penyertaan daripada Roh Allah sendiri yang datang kepada Yosef. Nah, kenapa kita nggak bisa bicara mengenai Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus setelah Dia naik ke surga. Sehingga kejadian sebelum kejadian Roh Kudus, kejadian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, diangkat ke surga, naik ke surga, maka disebut sebagai Roh Allah ya. Nah, tapi jelas sekali bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf di cerita ini. Di cerita di Kejadian 39 ayat 2 21 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Artinya memang Tuhan itu penuh dengan Yusuf adalah kepenuhan mendapatkan kepenuhan roh Allah. Dia juga menghasilkan hikmat. Justru karena kepenuhan inilah yang menghasilkan keberhasilan dan karakter saleh daripada Yusuf sendiri. Joseph ya atau Yusuf ya. Karena dia penuh dengan roh Allah ya. Nah, dengan demikian, pada waktu Yusuf itu bisa menafsirkan berita-berita atau cerita mengenai mimpinya Firaun, maka dia mendapat pengakuan dari orang-orang dari Mesir. Orang dia seperti ini, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, even bahkan orang-orang
Orang-orang Mesir dan Firaun sendiri mengakui bahwa Roh Allah bekerja di Kejadian 4138 yang sebetulnya ada di situ, saya di dalam ringkasan tadi sebenarnya ada ya. Jadi artinya apa? Seorang raja yang dari Mesir yang kafir yang tidak mengenal Tuhan pun mengerti bahwa Yusuf itu mempunyai kuasa ilahi. Dia penuh dengan Roh Allah. Dia tahu apa yang harus kerjakan karena kebijakan yang dia dapatkan adalah berasal dari Allah sendiri, Yahweh Elohim ya, bukan dari kemampuannya dia. Nah, ini menunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi Yusuf-Yusuf yang lain, Yusuf-Yusuf yang lain, not other Josephs. Bagaimana kita bisa melakukan ketika pada waktu Roh Allah datang dan tinggal di tempat kita sendiri. Dan demikian Yusuf sendiri menunjukkan bahwa kemampuan yang baik bukan hanya karunia hikmat, tapi nanti kita bisa melihat bahwa Yusuf juga mempunyai kemampuan manajemen, kemampuan untuk memanage manajerial. Itu kenapa ya? Karena kembali lagi Roh Allah yang bekerja di dalam dirinya, di mana dia tidak tanpa dia minta, tapi karena dia penuh dengan Roh Allah, dia bisa melakukan itu semua. Jadi secara strategis dia bisa membuat orang-orang itu tidak kelaparan karena dia punya cadangan makanan dan lain-lain, ya. Dan akhirnya kita melihat bahwa memang di dalam cerita ini walaupun kelihatannya oh ya sangat sederhana tapi penuh makna teologis, penuh makna yang hal-hal sesuatu yang kita bisa pelajari dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu ceritanya adalah temanya ini yang paling penting kita mesti mengerti bahwa tema Kejadian 41 ini mempunyai banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajarin. Bagaimana Yusuf yang sebelumnya di penjara, sebelumnya dijual pun oleh saudara-saudaranya, orang yang tidak berguna, orang kalau penjaraan itu bagaimana ya kan mendapatkan banyak sekali kemungkinan kejadian-kejadian yang tidak enak di penjara dan lain-lain. Tapi justru dia sangat bisa menjadi pemimpin dan sangat baik. Mau ini bukan deh ini baik ya. Dan kita belajar hari ini ya mengenai kebijaksanaan, perencanaan, tanggung jawab, pengakuan dan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah di dalam diri kita, nothing is impossible. Semuanya bisa terjadi kok. Bahkan yang kita tidak bijaksana pun kita bisa bijaksana, kita bisa merencanakan dengan baik, semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi kita bisa menggunakan kemampuan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga kita gunakan untuk orang lain. Itu yang Tuhan maui. Bukan kebijakan dikasih untuk kita hanya untuk membuat kita menumpuk harta kita, menumpuk kekuasaan kita. Tidak, justru kita harus share with others. We have to be able to bring it to other people's life ya. Jadi semua anugerah yang Tuhan berikan kita harus syukuri, semua anugerah yang Tuhan kita berikan juga harus kita kembalikan pada Tuhan dan kepada orang lain ya. Nah, ini artinya apa? Kejadian 41 menunjukkan bahwa Tuhan tuh punya rencana. Rencana yang kadang-kadang kita itu tidak tahu. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya loh. Malah nanti kita lihat dia bisa menjadi penguasa di negara Firaun, di negara Mesir. Dengan demikian bahwa orang yang menumpukan dirinya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Dia mempunyai rencana yang kadang-kadang kita tidak pahami, kita tidak ketahui. Tapi yang kita tahu bahwa dalam kesulitan apapun Tuhan akan pecahkan. Dalam kesusahan di dalam kehidupan, Dia akan membantu kita sehingga kita akan posisinya akan lebih baik, posisinya lebih tinggi dan kita diharapkan untuk juga melayani orang lain ya. Nah, ini dalam kehidupan kita, kembali lagi, kita sering loh menghadapi situasi Yosef ini, di mana kelihatannya itu tidak ada maknanya, oh kok aku di penjara, kok aku dijual sama saudara-saudaraku. Kan pastinya kita kesel sekali ya, kita punya psikologis, moral psychology. I'm not wanted, kenapa saudara-saudaraku kok malah jual aku? Dan bahkan dimasukkan penjara, dan dia harus tinggal di negara asing, bukan di negaranya diri sendiri, di Mesir. Nah, tapi jangan takut kalau kita bertumpu pada Tuhan. Walaupun suasananya itu tidak memiliki makna dan arah yang jelas. Tapi kita akan menunjukkan, kita akan ditunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Itu akan menjadi baik. Ya. Jadi demikian juga si Firaun ini. Firaun ini juga kadang-kadang tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Karena kok dia mimpi terus ya. Dua kali mimpi. Dan dia tidak tahu. Semua orang-orang yang ahli nujum, ahli ramal, apa namanya dukun-dukun sudah dipanggil oleh Firaun, orang-orang yang mempunyai orang dukun-dukun kafir ya, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpi.
Karena apa? Karena itu tunjukkan kembali bahwa mimpi yang ditunjukkan oleh Firaun itu justru membawa Yusuf, menunjukkan bahwa Yusuf yang sudah dengan penuh kepenuhan Roh Allah itu bisa menginterpretasikannya dengan baik. Kalau pada waktu itu Yusufnya tidak diberikan oleh Roh Allah, mungkin dia tidak bisa mengertikan apa arti mimpi itu. Tapi justru karena dia tidak diberikan Roh Allah untuk menafsirkan, dia bisa membantu Firaun, membantu orang raja yang sangat berkuasa. Ini nggak main-main. Ini ini kan ini kan ini kan orang yang tadinya dijual dan masuk penjara, toh akhirnya bisa tuh bisa membantu raja dan bahkan disukain oleh orang-orang Israel itu sebagai pembantu daripada Raja Firaun ya. Nah, ini yang satu lakukan ya. Kadang-kadang kita terburu-buru, seperti juga Firaun dia nggak tahu dia kita manggil sana, kita manggil sini, kita nanya kita sana, kita di sini. Kadang-kadang masalah yang kita alami itu kadang-kadang kita tidak percaya kepada Tuhan dan sehingga kita tuh lupakan Tuhan. Maka itu hari-hari cerita mengenai Yosef ini kita diajarkan untuk tiba-tiba tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang akan terjadi, tapi justru minta hikmat pada Allah. Kita minta petunjuk apa yang yang mau kita lakukan dan apa tindakan apa yang kita ambil ya. Jadi hikmat dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan itu yang akan membuat kita mengerti apa yang tidak difahami. Seperti juga Yusuf yang sangat bertumbuh pada Roh Allah, dia juga mempunyai jawaban atas mimpi Firaun ini. Di kitab Amsal kita diingatkan ya, percaya pada Tuhan. Kitab Amsal 3:5-6 ya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu ya, bukan sedikit-sedikit tapi segenap. Artinya the fullness of our heart ya, not half of our heart, not only quarter of our heart, but the fullness, the whole heart. Artinya segenap hati kita. Hati kita sebesar apapun tapi kita percaya kepadanya dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Nah, ini seringnya kita sebagai orang-orang modern, kita sangat percaya diri, kita sangat mengagumi diri sendiri sampai kadang-kadang kita tidak mengingat bahwa Tuhan juga mau loh bergerak lewat kita. Tuhan juga mau tampil di dalam kehidupan kita lewat pikiran kita. Jadi katakan di dalam Amsal, akuilah dia dalam segala perbuatan kita. Lakumu itu perbuatan kita. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan jalan kita. Dan Tuhan tahu dia akan meluruskan sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Luruskan jalan artinya hanya melampaui lewat jalan-jalan yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ya. Di dalam surat Yakobus pun diingatkan bahwa jika ada di antara kita yang kekurangan hikmat, kekurangan kebijaksanaan, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tidak tahu apa langkah-langkah berikutnya. Mintalah kepada Allah yang memberikan dengan murah hati kepada semua orang dan tidak akan membangkitkan perasaan jahat. Maka hal itu akan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita minta, maka Tuhan akan memberikan. Kadang-kadang jawabannya tidak sekarang. It takes some time. Pakai waktu beberapa waktu. Tapi Tuhan percaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan hindari kita. Tuhan akan berikan jalan yang baik lewat hikmatnya yang diberikan oleh Roh Allah, Roh Kudus pada kita semua. Nah, untuk itu bagaimana kita mesti melakukan? Kembali lagi tema yang sama sudah kita bicarakan. Kita itu mesti peka. Peka pada tanda-tanda. Tanda-tanda yang Tuhan berikan pada kita. Nah, di dalam Kejadian 41 itu ditunjukkan bahwa Firaun itu memiliki mimpi yang datang 2 kali. Yang menandakan bahwa pesan tersebut sangat penting dan perlu diperhatikan kok sampai 2 kali. Di dalam Kejadian ini kan sebetulnya sejarah umat Israel. Nah, di mimpi masih digunakan sebagai tanda-tanda. Mungkin kalau sekarang dengan kejadian Yesus, kita tidak perlu terlalu banyak percaya pada mimpi, tapi zaman itu mimpi digunakan sebagai tanda. Mimpi adalah sesuatu yang memberikan, oh ini sesuatu akan terjadi ya. Nah, kadang-kadang kita juga mendapatkan tanda-tanda tidak hanya lewat mimpi loh. Ada banyak hal lewat orang, lewat bacaan, lewat apa yang kita dengar, lewat apapun juga. Dan jangan sampai kita itu kalau kita itu tidak peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan pada kita. Dan seakan-akan kenapa? Karena kita hanya bertumpu pada diri kita sendiri sehingga ada tanda yang kecil kita tidak melihat ya. Jadi itu kan sebetulnya itu kadang-kadang itu ada noise, ada pesan ya. Nah, noise ini
kadang-kadang kita bisa abaikan. Tapi kalau itu ada benar-benar pesan yang datang dengan sangat spesifik, jangan dianggap sebagai noise. Kita bisa hilangkan, kita akan tahu di dalam kepekaan kita, kalau kita sering berdoa, kita sering benar-benar mengundang Tuhan, maka noise-noise itu ya kita hilangkan. Tapi pesan Tuhan yang jelas itu akan datang dan kita akan rasakan. Kita akan peka terhadap apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menginterpretasikannya di dalam diri kita. Seringkali banyak sekali pesan-pesan Tuhan bicara lewat kita, lewat situasi, atau perasaan kita yang sudah kita latih, yang menjadi peka. Tapi itu yang harus kita perhatikan, kepekaan terhadap tanda-tanda ini. Mungkin Tuhan tidak bicara lewat mimpi, tapi Tuhan memberikan contoh, misalnya, oh dapat orang mengatakan demikian. Atau kita baca sesuatu, oh ya kita, ini kadang-kadang itu bukan kebetulan. Tapi kalau kita benar-benar pay attention, kita benar-benar melihat keterulangan daripada tanda-tanda itu, nah itu mungkin tanda yang Tuhan berikan dan kita doakan. Kita doakan Tuhan, apakah benar ini Engkau memberikan aku tanda yang benar-benar siap, di mana perasaanku kok merasakan demikian, apa yang aku encounter, apa yang aku lihat kok merasa demikian, apa yang aku baca, aku dengar, aku juga merasakan bahwa Engkau sudah berbicara kepada aku Tuhan. Dan karena itu terima kasih. Karena apa? Karena memang Tuhan akan berbicara pada kita ya. Di dalam Yeremia pun, di kitab Yeremia 7:13 ditandaskan, dikatakan sekali lagi, karena kamu telah melakukan semua hal ini, demikian firman Tuhan, dan aku telah berbicara kepadamu berulang-ulang. Tapi kamu tidak mendengarkan, aku telah memanggil kamu, tapi kamu tidak menjawab. Nah, ini yang kita harus, yang sering kita rasakan. Ini yang sering kita lakukan. Kenapa? Kita terlalu melihat pada diri sendiri, inward looking. Kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa berbicara. Tuhan tuh bisa loh berbicara. Kalau kita arahkan kepada Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita kepadanya. Roh Kudus akan menginterpretasikan di dalam diri kita lewat pengalaman kita, lewat feeling kita, perasaan kita, dan itulah di mana Tuhan itu akan berbicara, ya. Di dalam Markus juga dikatakan, "Hei, apa kamu tidak melihat? Apa kamu tidak mengerti? Kenapa? Karena hati kalian yang keras, hanya percaya pada diri sendiri, hanya melihat inward looking, hanya melihat hati kamu sendiri, perasaan kamu, egonya kamu, ego kita. Tidak. Justru di dalam, kalau kita mau hidup, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, kita harus peka terhadap tanda-tanda apa yang Tuhan berikan. Ya, nah disinilah. Kenapa? Karena kita dimampukan oleh Tuhan untuk membaca tanda-tanda itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan Roh Kudus dalam diri kita, di mana kita dimampukan untuk melihat tanda-tanda, kita dimampukan untuk mendapatkan perasaan di mana Tuhan Roh akan berbicara kepada kita. Tapi kalau kita shut down itu semua, kita tidak mau peduli, kita tidak mau mendengarkan, ya itu akan datang sepintas lalu dan hilang. Dan kita selalu komplain, aku nggak dijawab doaku sama Tuhan, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak bahkan tidak mengabulkan doaku dan lain-lain. Padahal tidak, justru masalahnya ada di dalam kita sendiri. Dan sudah diingatkan berkali-kali bahwa kita harus dekat, kita mesti membuka hati kita lewat doa, lewat meditasi, lewat pembacaan sabda, firman, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, hikmat dan kemampuan itu datang dari Tuhan dan kita itu eh, dimampukan untuk membaca hal-hal yang demikian. Seperti juga Yosef ya, dia merasakan kemampuannya untuk menafsirkan mimpi yang berasal dari Tuhan. Karena apa? Karena Roh Allah bekerja di dalamnya dan dia sudah dimampukan untuk melihat tanda-tanda itu. Nah, kalau Yusuf bisa melakukan, kita juga bisa melakukan. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah kita harus bersifat rendah hati. Mengakui bahwa kalau kita rendah hati, mengakui bahwa Tuhan bekerja di dalam kita, maka keberhasilan itu akan datang. Tanda-tanda yang Tuhan berikan, tanda-tanda yang Tuhan mampukan, tanda-tanda yang Tuhan hasilkan dalam diri kita, itu berasal dari dirinya karena dia tahu kita membutuhkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan sendiri. Dia tahu bahwa kita tidak mampu dengan usaha kita sendiri untuk melakukan atau solving the problem. Justru karena kita ada anak-anaknya, maka dia akan membantu kita. Dan dia akan meluruskan
dengan jalan kita dengan tanda-tanda itu. Walaupun kadang-kadang jalannya tidak enak, masih ada batu-batu, ada kerikil. Kadang-kadang tidak smooth ya, it's not smooth flowing or sailing, no. Tapi kadang-kadang kita mesti menerima bahwa itulah kehidupan. Tuhan tidak mau kadang-kadang dengan caranya sendiri. Mungkin hal yang paling baik tidak datang sekarang, tapi datang masa depan. Tapi hal yang paling baik bisa datang kalau kita bisa menguasai dan kita bisa lewat daripada kerikil-kerikil kehidupan, batu-batu, ataupun ada angin kehidupan saat ini, tapi kedepannya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa membaca hikmat dan kemampuan itu, maka kita akan melihat bahwa Tuhan rasa-rasanya Tuhan tidak percaya atau Tuhan tidak care terhadap diri saya. Padahal itu tidak, ya. Jadi di dalam 1 Korintus 4:7 dikatakan, apa sih yang membedakan kita, membedakan kamu? Apakah yang kamu miliki itu yang tidak kamu terima? Dan jika kamu menerimanya, mengapa kamu memegahkan diri seolah-olah kamu tidak menerimanya? Artinya apa? Kita selalu banyak memikirkan ego. Hanya kita sendiri. Aku bisa sukses karena aku melakukan A, B, C, D. Aku bisa sukses karena aku bicara sama orang A, B, C, D. Aku bisa sukses ini karena aku terus. Nah, ini dikatakan memegahkan diri. Kalau kita memegahkan diri, apa rasanya? Kita tidak akan merasakan bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam kita. Kita terima loh dari Tuhan, tapi kita tidak merasakan bahwa itu sebetulnya itu hasil kerja Tuhan, hasil pembinaan dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kita tidak kita acknowledge, tapi hanya memikirkan kita sendiri. Nah, itu tidak mau. Tuhan mau. Tuhan tidak akan mau. Dan Tuhan tidak akan setuju kalau kita melakukan hal itu. Karena Dia mengangkat anak-anaknya. Dia mengangkat kita. Dia memberikan hikmat kepada kita anak-anak Tuhan. Dan juga dia akan memberikan pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang mengandung pengertian di dalam kehidupan kita ini. Justru disinilah bahwa kemampuan itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kemampuan kita sendiri. Nah, seringnya kadang-kadang kita juga dimampukan, tapi kita sok tahu masih. Oh, aku tahulah caranya itu kecil, gampang. Gampang kok, ini aku juga udah lakukan di mana yang kesempatan lain. Jangan begitu juga. Tuhan tidak mau. Bahwa apa yang dikatakan oleh di dalam Kejadian 41 ini juga bahwa kita harus minta bantuan kalau kita tidak tahu jawaban. Nah, ini yang Fir'aun kita lakukan ya. Walaupun dia bukan orang Yahudi, bukan orang Kristiani dan lain-lain. Tapi dia mencari orang untuk bisa membantunya. Nah, ini contoh buat kita bahwa kalau kita tidak mengerti, kita juga bisa meminta orang lain, kita bisa minta sama Tuhan bantuan, ya. Jangan kita malu, jangan kita takut. Kenapa? Kalau kita sok tahu, maka solusi yang diberikan itu belum tentu benar, ya. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan kalau kita tidak minta, kalau kita tidak mencari, ya. Rancangan gagal menurut Amsal kalau tidak ada nasihat, tapi banyak pula penasehat rencana itu berhasil karena apa? Karena dia minta nasihat, dia minta jawaban. Kasih. Jadi kalau kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari orang lain, maka kita akan mendapatkan jawaban yang sangat baik, ya. Nah, itu sudah diingatkan pula di dalam Kejadian 41 ini. Dan seringnya kita itu mendapat kesempatan. Kita sering kadang-kadang kesempatan tidak datang dua kali, hanya sekali saja. Sehingga kesempatan yang dua kali atau sekali itu, kesempatan yang sekali harus kita gunakan. Karena Tuhan mungkin tidak akan memberikan kesempatan berikutnya kalau kita tidak ambil. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan. Apapun itu juga. Kadang-kadang kita mesti ada keberanian untuk mengambil keputusan. Ya, saya berani Tuhan. Sekarang Engkau bersamaku. Roh Kudus sudah memberikan nasihat padaku. Maka aku akan mengambil that chance. I will take the chance. I will take that opportunity. Sehingga manfaat kesempatan yang diberikan kita manfaatkan, kita memakai. Nah, ini contohnya diberikan oleh Yusuf ketika dia dipanggil oleh si Firaun, Pak Farao, ya. Dia mah berani loh. Padahal Yusuf itu masih di penjara, tapi karena dia percaya diri sendiri, dia yakin akan kemampuannya, dia tidak ragu-ragu, dia tidak dalam ketakutan, dia di dalam psikologi yang baik, yang positif, dia mengambil kesempatan
untuk menunjukkan kemampuannya. Karena apa? Bukan karena dia tahu dia sangat besar, dia mengerti cara membaca mimpi atau yang lain, justru karena dia tahu dia bisa bertumpu pada Roh Allah yang memampukan Yusuf untuk menginterpretasi mimpi yang dirasakan oleh Firaun itu. Nah, ini juga contoh dan ini adalah pembelajaran di mana Tuhan juga mengingatkan pada kita bahwa kita juga harus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Dia berikan kesempatan, jangan dihilangkan. Sama dengan pada waktu cerita Yesus, ada orang yang diberikan kesempatan untuk dikasih 1 talenta, ada yang kasih 5 talenta, talents ya, atau sum of money, ya, dalam sum of money, ada yang 10 talenta, yang 50 dan seterusnya. Eh, Besarannya tidak penting. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap apa yang diberikan, apa kesempatan yang diberikan untuk bisa menggandakan uang yang didapatkan atau talents atau bakat yang diberikan, ini yang kita pikirkan, bukan jumlahnya. Justru yang di dalam cerita Yesus kan yang cuma satu, dia kubur, dia takut hilang. Tapi yang dapat 10 atau 50 itu malah dia gandakan. Nah, ini katakan bahwa ini sama, moral of the story is the same. We should use the talents, we should use the opportunity. Kita mesti menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Karena kadang-kadang Tuhan akan murka kalau tidak kita lakukan. Kalau kita enak-enak, berleha-leha, enak-enakan, kita nggak melakukan apa yang harus kita lakukan pada kesempatan itu tidak datang 2 kali. Justru itulah, kalau kesempatan itu datang, kita mesti ambil. Tapi dengan berdoa dulu ya. Minta jawaban Tuhan. Tuhan, saya ada kesempatan seperti ini. Apakah ini apa yang kau mauin Tuhan? Apakah ini berkenan padamu? Kalau memang berkenan kasih waktu, aku akan berpikir dan untuk Roh Kudusmu datang dan Roh Kudus membantuku untuk memutuskan. Ya, jadi kita jangan sebagai orang bebal ya, diingetin di Efesus ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup ya, jangan seperti orang yang nggak tahu apa-apa, seperti orang yang bebal, orang yang tidak bijaksana ya. Tapi berbuatlah seperti orang yang arif, orang yang punya banyak sekali kebijaksanaan. Karena itulah kita pergunakan waktu yang ada, kita pergunakan kesempatan yang ada ya. Nah, inilah hidup bijaksana. Hidup bijaksana adalah kita juga memanfaatkan kesempatan yang sudah Tuhan buat. Tuhan sudah buat kita, what God creates for us ya. Hidup bijaksana artinya kita mengambil kesempatan untuk hal-hal yang memang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga kita pergunakan kesempatan-kesempatan itu ya. Dan kalau memang kita mengambil kesempatan yang Tuhan berikan, kita juga berani menanggung risiko apapun itu, ya. Sehingga di dalam cerita Yusuf itu dia menyimpan sepertiga hasil bumi sebagai cadangan. Nah, padahal Yusuf ini kan sebenarnya dia juga mempunyai kepintaran ya, sehingga sampai bisa mempunyai kesempatan untuk managing atau perencanaan yang baik. Dia dalam hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dia mengambil sepertiga hasil bumi sebagai cadangan pangan. Itu ada apa? Langkah yang risiko. Karena apa? Kalau orang pasti bilang, oh ini Yusuf ini kan bukan orang Mesir ya, tapi dia nimbun beras, dia nimbun hasil bumi. Nah ini bisa hukum pidana ini. Nah, tapi apa yang Yusuf lakukan? Tidak, dia tetap mengambil kesempatan itu karena dia tahu bakal ada kekeringan dan orang-orang akan mendapat kelaparan, famine. Tapi karena Yusuf, karena penuh dengan Roh Kudus, dia percaya bahwa Roh Kudus memberikan sesuatu hal yang positif, bahwa akan terjadi kekeringan. Dia berani untuk mengambil keputusan sepertiga hasil bumi yang dihasilkan di tanah Mesir itu dibuat sebagai cadangan. Cadangan pada waktu sampai kekeringan datang bisa digunakan. Dan demikian juga di dalam hal-hal yang kita putuskan tentunya banyak resiko. Ada banyak sekali tantangan dari orang lain. Tapi kalau kita berani untuk mengambil itu di dalam nama Tuhan, Roh Kudus akan berdaftar di dalam kerajaan kita, di dalam diri kita, maka kita akan bisa mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Asalkan bukan tujuannya adalah memperkaya kita sendiri. Tujuannya bukan untuk kita supaya powerful atau kaya dan lain-lain. Itu sudah tidak etis dan Tuhan tidak akan mau. Tapi kalau kita bicara mengenai jangka panjang, jangka yang benar bijaksana, kita
kita mesti ambil risiko itu, kita mesti ngambil kesempatan apapun juga yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, ini yang katakan, kalau dia dalam Amsal, serahkanlah perbuatanmu dalam Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Walaupun dia tidak menggunakan apapun juga, tapi Tuhan akan memberikan pada kita. Ya, di dalam Matius 25, 14-30, parabel juga menunjukkan bahwa talenta yang diberikan oleh Tuhan mengajarkan pentingnya mengambil risiko yang bijaksana untuk melayani tujuan Tuhan. Itu yang tadi yang mungkin orang yang mendapatkan 50 atau 100 talenta. Moral of the story, if you take the chance, if you take the risk, God will be very glad and you will get also the recognition and we will be very happy. Kita akan bahagia karena kita sudah berani mengambil langkah itu secara bijaksana dan juga mengambil risiko sebagai menjadi lebih baik ya. Nah, disinilah Yosef itu mengajarkan kita, kita harus mengambil langkah-langkah risiko dengan langkah kebijaksanaan itu ya. Nah, dengan demikian kalau kita mau mengambil langkah yang berisiko, kita harus juga bisa merencanakan dengan baik. Ini yang dilakukan juga diajarkan oleh Yusuf di dalam Kejadian 41 ya. Jadi Yusuf bilang kepada Firaun, dia mengajukan rencana yang bijak untuk menyimpan pangan selama bertahun-tahun kelimpahan supaya kita punya hal yang kita ingin untuk menghadapi di masa kelaparan. Nah, ini untuk kita sebetulnya ya. Kan banyak aplikasinya. Contohnya kita punya dapat uang certain X, kita gunakan semua untuk berfoya-foya tanpa kita menabung. Nah, ini yang diajarkan Joseph, apa yang dikatakan Alkitab, maka saya katakan Alkitab itu buku yang paling komplit mengenai ekonomi, mengenai psikologi, mengenai sosiologi, mengenai hukum, mengenai apapun juga ada di situ. Tapi Yusuf lewat Tuhan mengajarkan lewat pengajaran Yusuf adalah kita harus merencanakan masa depan dengan bijaksana dengan Tuhan, dengan uang yang Tuhan berikan pada kita, karir yang Tuhan berikan pada kita, aspek-aspek lainnya yang Tuhan berikan pada kita. Ini bukan kepercayaan bahwa kita mesti nyimpan untuk masa depan, tidak. Bahkan di dalam Alkitab pun juga ada pengertian bahwa kita harus menabung. Pada waktu nanti satu hari kita sudah apapun juga ada penghasilan yang berkurang, pensiun, apapun juga, hasil tabungan ini yang kita akan harus gunakan karena itu sudah diingatkan di dalam Kejadian 41 pula. Jangan kita hanya berfoya-foya, hanya berpikir saat ini, menyenangkan hati saat ini, orang lain beli ini kenapa saya tidak beli, dan lain-lain. Boleh beli kalau kita punya uangnya, tapi jangan lupa kita juga harus menyisihkan uang dengan menabung. Seperti juga apa yang Tuhan ajarkan lewat Yusuf ini. Dan ini kembali lagi kita juga diingatkan ya, kitab Amsal 21:5 katakan, rancangan orang rajin hanya mendatangkan kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa, artinya tidak careful, tidak wise ya, berarti tidak bijaksana, hanya mendatangkan kecurangan, kekurangan saja. Di masa depan kita bisa kekurangan ya. Lukas 14:28. Sebab siapa di antara kamu yang hendak mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu untuk menghitung biaya, ya, kalau ia akan cukup untuk menyelesaikannya. Jadi ini ibarat kehidupan kita di masa depan seperti kita mau mendirikan menara, ya kita mesti ngitung dengan wise how much it will cost us, how much will cost us in right now, and what is it will gain the benefits in the future. Berapa berapa nanti pendapatan kita di masa depan. Nah, ini udah diingatkan juga di dalam Alkitab perjanjian baru maupun perjanjian lama. Jadi memang Alkitab tuh memang banyak sekali itu kitab yang paling komplit di antara semua kitab-kitab seluruh dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian ya teman-teman sekalian jangan lupa baca ini karena hikmat dari pembacaan dari firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang sangat bahagia, kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi perencanaan itu sudah diajarkan ya. Jangan bilang bahwa kalau perencanaan itu hanya belajar dari MBA, dari sekolah ekonomi. Tidak, kalau kita belajar pun dengan aritmatika yang sederhana, Tuhan sudah mengingatkan kita untuk membuat perencanaan. Contohnya dalam bidang keuangan. Perencanaan bukan hanya untuk keuangan, tapi juga hal-hal yang lain yang harus juga kita rencanakan dengan baik ya.
Dan yang pasti, perencanaan itu kalau diberikan kepada di dalam konteks di mana Tuhan bekerja, Roh Tuhan bekerja, pasti itu berasal dari Tuhan. Itu berasal dari rencana Tuhan yang besar sekali rencananya yang diberikan pada kita. Nah, itu janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan hal-hal yang besar, yang baik sekali pada kita, ya, pada kehidupan kita. Jadi kalau kita membiarkan Tuhan memegang kendali, bukan saya yang memegang kendali, tapi Tuhan di atas semuanya karena Dia raja di atas segala raja. Dia adalah yang maha baik. Tuhan Yesus berikan kesempatan untuk Dia memberikan kendali kita. Sehingga apa yang dikatakan, masalah sulit, masalah tidak adil, masalah apapun juga yang melihat yang menguasai kita saat ini seakan-akan kita kok susah sekali hidupnya. Tapi kalau kita biarkan Tuhan Yesus pegang kendali, bahkan apa yang dialami Yosef tidak mungkin bahwa kita akan dibawa menjadi kehidupan yang lebih besar. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang paling besar, rencana yang paling baik. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, Tuhan tidak akan membuka rencana itu saat ini. Tapi Tuhan membuka dikit demi dikit dengan tanda-tanda yang diberikan pada kita. Kalau kita bisa peka, Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan rencana yang besar dengan melihat pasal-pasal yang kita rangkaikan dari tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan. Dan itulah yang kita bisa lakukan dan itulah kemampuan yang kita dipunyai karena Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, diingatkan lagi dalam kitab Yeremia, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kehidupan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, harapan yang baik, harapan yang tidak palsu ya teman-teman ya. Harapan yang benar-benar menggembirakan karena apa? Karena damai sejahtera itu susah untuk mendapatkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mesti melawan dengan orang lain, melawan dengan kenyataan bahwa kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak sukses, tapi percayalah kita mesti percaya dan kita benar-benar memberikan biarkan kendali Roh Kudus, Roh Allah bekerja dalam diri kita dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan at the end, damai sejahtera. Dia tidak akan menghilang, dia tidak akan memberikan kecelakaan atau kedukaan atau apapun juga ya. Nah, di dalam Roma juga kita diingatkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Artinya kita yang mengasihi Dia. Kita anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan sendiri. Dia akan bekerja di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita sudah mengasihi Dia. Dan kita-kita yang sudah terpanggil sesuai dengan rencananya. Bukan rencana kita sebagai manusia. Bukan rencana ego kita hanya memikirkan bukan. Tapi justru rencana Tuhan. Sehingga kita dibikin sebagai pemimpin-pemimpin karena Tuhan menjadikan kita dengan rencana yang lebih besar. Dan salah satu di setiap dari kita akan menjadi pemimpin, the role of leadership dimanapun kita berada. Dan kalau kita diminta dan kita dimampukan sebagai pemimpin dimanapun kita berada, maka harus ada tanggung jawab sebagai pemimpin. Kita pun harus memberikan tanggung jawab itu kembali lagi kepada Tuhan yang Dia yang sudah berikan di mana kita harus bertanggung jawab pada Tuhan. Sehingga dalam kepemimpinan yang Tuhan berikan, kita harus juga memberikan tanggung jawab. Nah, ini yang dilakukan juga diingatkan oleh cerita Yosef dalam Kejadian 41 ya, di mana setelah dia diangkat menjadi penguasa karena dia dipercayai oleh Firaun, Farao, bisa memikirkan perencanaan nasional bahwa dia bisa menyimpan gandum dan lain-lain walaupun dengan risiko, tapi dia bisa mempunyai kepemimpinan dengan tanggung jawab yang besar. Bayangkan orang yang dijual oleh saudaranya, orang yang dipenjarakan, orang yang tidak disukai, akhirnya dia bisa memimpin Mesir. Dan disinilah roh Tuhan benar-benar bekerja. Roh Tuhan yang tadinya lewat apa namanya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan buat Yusuf, akhirnya dia juga mengangkat Yusuf di dalam kepemimpinan di rakyat Mesir itu. Bahkan dia bukan orang Mesir, ya. Sehingga
Kalau kita diminta jadi pemimpin dimanapun kita berada, maka Tuhan juga minta tanggung jawab. Don't abuse the opportunity. Jangan kita membiarkan bahwa diri kita mengambil take over, mengambil hal-hal yang kecil-kecil untuk kepentingan kita. Justru kita mesti mikir bahwa sebagai pemimpin, saya harus memimpin dengan etika yang jelas. Saya harus tetap takut sama Tuhan. Kalau Tuhan akan tahu bahwa saya cheating di situation kita artinya kita menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan kita lakukan sudah berikan pada kita, maka kita akan diambil, kita akan disengsarakan kembali oleh Tuhan. Tapi kalau kita tetap takut pada Tuhan, kita tetap patuh pada Tuhan, maka kita mengambil kepemimpinan itu bukan karena terpaksa, tapi dengan sukarela. Karena apa? Karena Tuhan yang mampukan, Tuhan yang memberikan kehendak. Nah, itu diingatkan dari 1 Petrus 5:23. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Dalam leadership apapun juga sebagai gembala, ya, artinya kita bisa memberikan contoh yang baik dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah ajarkan pada kita. Kita harus memberikan contoh dan kita menjadi pemimpin. Bukan karena terpaksa dari diri kita, tapi karena dengan sukarela, karena kita tahu Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berikan kesempatan ini. Nah, pada waktu kita mempunyai tanggung jawab dari kepemimpinan, pasti ada hal-hal yang tidak enak terjadi, karena tidak mungkin semua orang tuh agree dengan kita, setuju dengan apa yang kita lakukan. Nah, disinilah kita harus mempunyai kembali lagi, kita mesti melihat bahwa hal yang diberikan oleh Allah lewat Roh Kudus yang datang pada kita, Roh Allah, pasti ada masalah dan itulah kebijaksanaan dari Dialah, dari Tuhanlah yang akan menghilangkan atau melewati, memungkinkan kita melewati masalah-masalah pada waktu kita jadi pemimpin. Nah, di sini juga sama pada waktu diceritakan di dalam Kejadian 41, Yusuf juga mengalami demikian. Pada waktu dia memimpin, dia punya dia punya kesempatan untuk mengelola cadangan pangan yang dia simpan sepertiga daripada pangan waktu dia tanahnya masih subur. Nah, dia punya kesempatan untuk menggunakan kebijaksanaan itu. Pada waktu krisis dia keluarkan lumbung-lumbung apa namanya makanannya sehingga atau gandumnya sehingga rakyat Mesir tidak ada yang kelaparan. Coba kalau pada waktu itu ada masalah, Joseph tidak hanya mikirkan diri sendiri, dia korupsi, dia menggunakan kesempatan untuk apa namanya menimbun untuk dirinya sendiri, dia jual di luaran. Ini yang banyak orang lakukan sekarang. Kalau ada kesempatan, aku akan mengeruk sebanyak-banyaknya harta yang sebetulnya bukan milikku, tapi milik negara, milik orang lain. Tapi aku akan kerik demi kekayaanku, demi kekuasaanku. Karena aku sedang berkuasa, aku berhak menggunakan. Dan itu adalah bukan apa yang Tuhan maui. Justru di sini kita diingatkan, Yosef yang bijaksana, yang berasal dari Allah, Roh Allah, kita tidak boleh melakukan demikian. Karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab langsung pada Tuhan. Tuhan Yesus akan manggil kita satu hari, aku udah kasih kamu kesempatan untuk mimpin. Aku sudah kasih kamu untuk kesempatan untuk menjadi bijaksana. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa kamu hanya memikirkan untuk dirimu sendiri, mengambil bukan milik orang, mengambil bukan milikmu, tapi milik orang lain. Di dalam 10 perintah Allah pun juga dikatakan, jangan mencuri, jangan mencuri, jangan memiliki hal punya orang lain secara tidak adil. Itu diingatkan di dalam 10 perintah Allah. Dan itu adalah dosa besar kalau kita melakukan itu. Jadi kebijaksanaan yang ada, yang berasal dari Tuhan, yang diingatkan oleh Yusuf kepada kita, Joseph kepada kita yang harus laksanakan. Ya, kembali lagi di dalam Yakobus kita ingatkan, siapa di antara kamu yang bijaksana dan pandai? Nah, kalau dia menunjukkan itu, maka dia akan menunjukkan kebijaksanaan dengan cara hidup yang baik dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kerendahan hati yang hikmat, yang berasal dari hikmat, ya. Nah, ini adalah lessons learned from Kejadian 41. Apa namanya? Kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengetahuan dan pengajaran-pengajaran dari Kejadian 41 ya. Saya langsung ke sini ya. Jadi nomor satu kesimpulan adalah Yusuf menunjukkan, mengajarkan pada kita Kejadian 41 pentingnya kebijaksanaan perencanaan. Karena kejadian itu banyak sekali membuat dalam kita ditunjukkan dalam situasi kadang-kadang yang kita tidak mengerti. Kadang-kadang kita ditantang.
Kadang-kadang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi kalau kita mempunyai hikmat dalam Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah bekerja dalam kita, ya, maka kita dimampukan dalam mencari kebijaksanaan apa yang Tuhan maui dan Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan disitulah dimana kalau kita sudah mempunyai hal-hal yang baik, kita dimampukan sebagai pemimpin, kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan sendiri bahwa Dia yang berikan pada kita. Bukan keputusan-keputusan kemauan yang kita, ego kita, kemauan kita, kesenangan kita. Tapi justru menjadi pemimpin harus tetap rendah hati. Menjadi pemimpin harus selalu menggantungkan diri pada Tuhan, takut akan Tuhan, karena ketakutan akan Tuhan itu memang akan terjadi loh teman. Satu hari kita akan dipanggil lagi. Bagaimana kita tidak akan takut karena kita tahu bahwa kita telah melakukan dosa-dosa. Siapa yang menjadi suci dalam kehidupan kita? Tidak ada. Sehingga apapun juga kita lakukan itu bisa menjadi dosa. Karena cara Tuhan memandang kehidupan kita adalah beda dengan kita memandang kehidupan kita sendiri. Karena kita merasa tidak berdosa. Apa ya dosa saya ya? Apa ya kesalahan saya? Tapi Tuhan melihat hal yang sekecil mungkin, yang biji sesawi, perlakuan kita, kelakuan kita, dan Dia akan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Ingat di Matius 25, penghakiman yang terakhir di mana Yesus akan memisahkan antara kambing dengan domba. Dan disinilah kita akan mengalami penghakiman terakhir oleh Yesus, dan disinilah Tuhan akan melihat bagaimana kita tergantung pada Tuhan dan kita memberikan tanggung jawab apa yang Tuhan berikan. Ya. Jadi dengan demikian maka kejadian 41 ini banyak sekali hal-hal yang kita pelajari, hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semoga Tuhan berserta kita, Tuhan selalu mengikuti, memberikan hal yang terbaik pada pengajarannya buat kita.